Alur cerita anime Shadow House bagian ketiga. Cerita berlanjut, terungkap sudah yang menjadi jurik pada malam yang poek itu adalah Marirose. Emiliko dan John pun sampai kaget setengah edan. Sementara itu, Cat menyadari gangguan serangan jurik tersebut juga dilakukan oleh Marirose. Kemudian Rosemary pun datang menghampiri mereka. Dia menjelaskan kalau serangan jurik itu dilakukan oleh Marirose untuk mengulur waktu. Mereka pun mengakui kalau diundang menjadi orang dewasa. Pada undangan tersebut, bayangan dan boneka akan disatukan seperti layaknya Edward. Marirose juga menjelaskan kalau rumah bayangan itu akan mengambil seluruh ingatan para boneka. Karena Marirose menolak undangan tersebut, dia pun mencari cara untuk kabur dan mengulur-ngulur waktu. Namun sayang, cara kabur itu hanya bisa dengan melewati jalur kakek agung itu berada. Kemudian Cat termenung dan ingin mencari sekutu di rumah bayangan tersebut. Saat Rosemary memeluk Shaun dan Emiliko, rupanya ada serangan jurik yang dibuat oleh Marirose. Cat dan John pun lari ngabret seedan-edannya. Mereka berdua pun sampai lari ngabret ke sebuah ruyuk. Akan tetapi Marirose tidak tinggal diam dan mengejar mereka sampai lanjut apruk-aprukan. Untungnya jembatan tersebut hanyalah buatan dari kumpulan jurik. John pun dengan mudah menghancurkannya. Cat lalu mencoba menyerang Marirose, namun berhasil dihalau olehnya. Sementara itu Edward dan para bebenguknya menemui Thomas yang protes dengan anak baru yang akan merebut posisinya. Mereka lalu masuk ke sebuah ruangan. Ada sebuah peti yang membungkus boneka hidup. Setelah John berusaha melawan Marirose, dia menyadari kekuatan John yang GGWP. Kemudian John dan Cat memutuskan untuk pergi ke area mansion terlebih dahulu. Akan tetapi jurik tersebut datang dan menyerbu mereka. Sementara itu Shaun dan Emiliko kelilipan pasir jurik. Dengan menggunakan air, Emiliko dan Shaun berhasil membersihkan diri. Shaun memiliki firasat buruk dengan John dan Kate. Mereka pun lari ngabret untuk mencari bayangannya. Sementara itu John yang kelaparan, dia pun diberikan sebuah roti dan Kate yang dibawa olehnya. Setelah makan roti, mereka berdua pun lanjut apruk-aprukan. Sesampainya di sebuah tembok, situasi untuk kabur tidak memungkinkan. Beberapa saat kemudian, komplotan serangan jurik itu pun datang. Maka dari itu, Cat memikirkan untuk nyebur sekaligus kuku cuprakan agar tidak diserang oleh komplotan jurik. Sementara itu, Emiliko dan Shaun menemukan bekas roti dari John dan Kate. Ada sebuah surat, rupanya Cat menyuruhnya untuk datang pada sebuah tempat air mancur. Kemudian, Cat pun menuju air mancur tersebut dan lari ngabret edan. Sayangnya, John dan Cat pun tertangkap oleh jurik Marirose. Tanpa diduga, John Punchman berhasil muncul dari belakang. Marirose pun kaget setengah modal karena Emiliko dan Shaun berpura-pura menjadi Cat dan John. Cat pun merasa senang dengan strategi John Punchman. Akhirnya, Marirose dan Rosemary pun ditangkap dan dihukum. Singkat waktu, Marirose dan Rosemary dihukum dan dipenjara. Sementara itu, Emiliko merasa senang karena Cat sudah bangun pagi. Sementara itu, John masih tidur alias kebluk. Kemudian, Cat menanyakan sebuah surat yang dibaca oleh Emiliko. Rupanya mereka berdua diundang oleh Barbie. Diceritakan oleh Barbie kalau Marirose akan dihukum. Cat yang sebagai saksi diharuskan datang. Singkat waktu, malam pun poek. Marirose mengatakan kalau dia melanggar janjinya dengan Barbie. Di masa lalu, rupanya mereka ikrar dan janji untuk menjadi dewasa bersama. Edward juga mengejek Barbie yang dianggap useless. Kemudian di luar itu Barbie pun menanyakan kalau Marirose dan Christopher saling bobogohan. Namun Marirose membantah hal tersebut. Christopher lalu menjadi pembawa bintang pada saat itu. Suatu ketika Marirose pundung dan tidak ingin bertemu siapapun. Rupanya Marirose tidak ingin menjadi dewasa. Untuk pertama kalinya Barbie dipanggil dan bertemu Thomas. Rencananya Barbie akan dibuang. Akan tetapi Christopher berharap kepada dirinya.
Dijelaskan oleh Marie Rose, hal kelam dari tempat tersebut adalah para boneka tersebut akan dicuci otak. Christopher berencana akan menjadi pemberontak. Namun tiba-tiba Anthony termehek-mehek karena para boneka akan menjadi tumbal saat penyatuan bayangan. Christopher pun modar karena harakiri. Sementara itu terjadi sebuah kekacauan saat proses hukuman Marie Rose. Rupanya Marie Rose melakukan upaya untuk bisa kabur dari hukuman tersebut. Setelah itu, Kate pun kembali ke kamarnya. Di tempat tersebut ada sebuah jurik yang duduk di kursi panas. Rupanya dia adalah Anthony. Dia begitu terkesan karena Kate mampu menjawab kesulitan yang ada. Dia pun menjelaskan kalau kekuatan antara orang dewasa dan bocah itu beda sekali. Kate pun menyadari kalau akhirnya Christopher dan Marie Rose adalah teman satu kongsi. Namun akhirnya berpisah karena tidak sependapat. Kate pun bertanya-tanya tujuan utama Anthony. Menurutnya tujuannya sampah, dan menyuruh Kate untuk mencari lebih banyak informasi sebagai sekte pendobrak. Singkat waktu, Emilico bermimpi ketika dia bangun dengan ingatan masa lalunya yang begitu indah. Emilico lalu melakukan bebersih bareng Mia dan Lou. Emilico merasa begitu sedih dan panas dada saat mengetahui ada boneka yang tidak memiliki bayangan. Kembali ke kamar, Emilico kaget karena Kate sudah membersihkan ruangannya sendirian. Dia juga bercerita tentang mimpi yang indah tersebut. Singkat waktu, seluruh penghuni berkumpul di aula. Barbie pun mengumumkan kalau Kate menjadi ketua kelompok 10. Mirabelle pun hadir di sana dan menjadi anggota dari Kate. Pagi yang isuk itu, Emilico berusaha mengajak Isabelle untuk bebersih, namun tidak mau. Mia pun merasa kecewa karena Emilico sebagai ketua datang terlambat. Kemudian, Mia pun komplain ke Emilico karena Isabelle tidak mau ikut bebersih. Dia merasa riweuh karena akan menjadi target pembuangan. Barbie lalu menemui Emilico dan komplain soal Isabelle yang tidak mau bebersih. Namun Emilico membantah keras kalau Isabelle disebut rusak. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.